Halo Kak, Masuk nggak? kecil banget Kak suaranya. Kita berdua kedengeran Beneran? noise nggak? Kenapa Kak? Ada noise-nya nggak? Ada bisik-bisik nggak? Iya ada. Harus. Sih, tapi nggak kedengeran kan? Sekarang kedengeran nggak? Kecil, masih kecil Kak suaranya. Sekarang Udah lumayan. noise-nya nggak ganggu kan? Dikit sih. Dikit ya, nggak apa-apa lah ya. Oke deh. Wih, udah lumayan rame nih bertiga. Halo Bayu. Bye. Oh, belum standby. Halo Sakina. Oh, baru ada doang. Mungkin login terus tinggal ngambil minum, kali gitu ya, ngambil cemilan. Oke deh, apa? Hari ini kita belajar ini ya, apa? Demografi ya, pendudukan ya. Tadi gampang soalnya ya. Gampang nggak? Gampang. Ya. Ini mana? Ada temen yang lain tak? Masa cuma bertiga, berempat. Nggak pernah lengkap gitu, semuanya datang gitu ya. Pernah nggak lengkap gitu satu kelas? Pernah tuh pas pertama. Habis itu nggak pernah ini lengkap lagi? Enggak deh kayaknya. Ya. Bayu, gimana? Udah standby belum? Sakina? Oke, udah. Sakina udah. Bayu belum nih ya. Nih baru mandi jangan-jangan nih. Oh, Farah baru login. Farah. Halo. Farah. Halo Kak. Oke, udah. Oke deh, kita mulai deh. Udah 1, 2, 3, 4. Berempat. Walaupun Bayu belum merespon ya. Emang kalau nggak direspon itu rasanya gimana gitu ya? Nggak enak. Bener nggak? Aduh, Ika belum datang sih ya. Kalau Ika ketawa aja gitu. Oke, kita masuk aja, kita mulai aja. Bahas nilainya nanti ya. Rekap nilainya nanti pas dibahas TO ya. Kita langsung mulai aja biar nggak buang banyak waktunya. Ini rambut saya berantakan banget. Jadi belum cukuran ini sih. Karena lagi koronce, ngeri mau cukuran ya. Nyukur sendiri ya nggak bisa. Oke, kita bahas hari ini antroposfer. Kependudukan atau antroposfer ya. Udah muncul kan ya layarnya? Udah Kak. Udah ya. Pendudukan. Tadi ngerjain soal teori semua ya? Ya kan? Analisis ya. Memang di UTBK soal-soal kependudukan yang rumus-rumus ya hampir nggak pernah keluar. Pernah satu tuh tahun berapa ya, udah lama banget gitu ya. Ke depan ini, belakangan ini maksudnya semua tentang teori analisis gitu ya. Jadi memang saya kasih soalnya tadi dia kebanyakan analisis teori gitu ya. Bukan yang rumus-rumusan ya kan. Kalau rumus-rumusan gampang lah namanya pendudukan atau ini antroposfer. Antroposfer gitu ya. Ini cabang ilmunya yaitu demografi. Kenapa bukan antropologi? Ayo. Kan antroposfer. Tapi ilmunya demografi bukan antropologi. Mungkin kalau nggak bahas sampai budaya-budaya gitu. Oke, kalau antropologi itu nanti pecahan atau cabang-cabang dari sosiologi ya. Kalau di geografinya kita belajar penduduk itu demografinya. Apa itu sih demografi gitu kan? Demografi itu dua hal yang kita pelajari. Yang pertama itu ada kuantitas penduduk, ya, kuantitas penduduk. Yang kedua ada kualitasnya. Kualitas. Nah, kalau ngomongin kuantitas, berarti ini kita berbicara penambahan atau pengurangan jumlah penduduk ya, atau
kuantitas penduduk sebutannya ini dinamika. Dinamika penduduk. Perubahannya ya, perubahan dari jumlah dipengaruhi oleh 3 hal apa aja? Dinamika penduduk dipengaruhi oleh satu. Kelahiran. Angka Oke, kelahiran. Bayu udah nongol nih ya. Baik. Habis kamar mandi kah? Oke. Biasa ya. Pagi-pagi ya. Kelahiran betul. Good. Itu dong. Kematian. Nama lainnya apa kelahiran? Natalitas. Oke, good. Natalitas. Yang kedua ada Kematian. Kematian itu apa? Mortalitas. Mortalitas. Udah pinter semua ini. Udah nggak usah lah. Satu lagi. Bingung. Itu bukan dependensi. No. Jumlahnya dipengaruhi oleh apa? Bertambah atau berkurangnya? Harapan hidup. Oh, harapan. No. Migrasi. Oke. Oke. Imigrasi ada 2, ya kan? Nanti dibagi 2 nih. Imigrasi. Immigration, itu masuk ya. I kata dasar itu in. Sama emigrasi, exit. Emigrasi. Gitu ya. Serta kita nanti bahas migrasi mobilitas lokalnya ya. Kalau imigrasi sama imigrasi kan global, dia pindah negara, bukan pindah warga negara ya. Beda lagi, ini nggak ada hubungannya dengan pindah warga negara. Kamu keluar negeri walaupun tetap warga negara Indonesia, hitungannya udah imigrasi gitu, nggak harus pindah warga negara gitu maksudnya ya. Jadi ini kita pelajari semua hari ini cukup sih. Kalau kualitas dipengaruhi oleh apa aja? Satu, kualitas. Kesehatan. Pendidikan, oke, good. Kedua, kesehatan. Terus, satu lagi. Pembangunan. Kesejahteraan atau berhubungan dengan ekonomi ini. Ya, kalau kualitas easy lah, gampang, nanti dikit aja. Ya, oke, kita bahas satu persatu ya. Tetap rumusnya saya kasih buat jaga-jaga, takutnya kalian lupa gitu kan. Yang pertama kita akan bahas tentang pendataan penduduk. Ya, pendataan penduduk itu cara menghitung penduduk, cara mencacah gitu ya. Pencacahan namanya. Cara pencacahan ada berapa? Cara menghitung penduduk pakai cara apa aja gitu kan? Yang pertama pakai cara yang paling umum yang dilakukan per periode Sensus. good. Yang kedua Survei. survei. Yang ketiga Registrasi. kan udah pinter kan? Udah belajar ya? Teorinya udah belajar? Udah baca-baca maksudnya? Masih inget doang. Masih ingat. Farah udah sampai sini kan? Udah. Udah. Sekarang saya tanya bedanya apa dari ketiganya. Ini belum masuk pembahasan satu persatu ya. Saya tanya dulu perbedaan dari ketiganya. Ayo. Kalau registrasi tuh yang lebih buat masuk sekolah gitu-gitu masih yang lengkap biodatanya gitu. Ini catatan harian ya. Catatan harian kependudukan. Contohnya, ayo, registrasi penduduk. Contoh yang paling simpel, semua orang Indonesia Kelahiran. yang sudah KTP. Kelahiran boleh. Kelahiran atau akta lahir ya. Akta. Akta lahir ini wajib punya. Kalau nggak punya akta lahir nggak bisa sekolah. Ya, syarat sekolah di Indonesia harus punya akta lahir, gitu ya. Yang kedua tadi KTP, sama. Apalagi ada yang tahu nggak? Kartu keluarga. Akta mati, kartu keluarga. Akta mati ada ya? Ada. Yang bikin siapa? Yang meninggal, yang enggak lah, keluarganya yang ngurus. Masa yang meninggal lapor gitu ya enggak?
keluarganya ngurus, ya ke Pak RW-nya minta surat pengantar langsung ke kelurahan gitu ya. Kenapa perlu akta mati ya? Untuk catatan pendudukannya, nanti kecatat dari mortalitas, untuk ngurus harta warisan, untuk ngurus asuransi dan lain-lain gitu ya. Wajib punya akta kematian gitu loh. Kartu keluarga juga wajib punya. Kalau nggak punya kartu keluarga nggak bisa bikin KTP gitu ya. Jadi harus punya kartu keluarga. Terus mutasi penduduk. Paspor, Kak. Betul, paspor juga penduduk. Ada paspor juga. Mutasi maksudnya gimana? Pindah daerah. Ya, jadi udah nggak bisa lagi kita punya KTP 2, 3 itu udah nggak bisa. Satu KTP berlaku nasional. Gitu ya. Misalnya saya tadinya KTP saya kan Banten karena rumah saya Tangerang gitu ya. Terus saya pindah ke Jakarta, ya otomatis KTP Tangerang saya urus, saya ganti ke KTP Jakarta karena saya udah pindah di Jakarta, seperti itulah. Ada Bandung nih, ya kan? Ada Bandung. Terus nanti misalnya kuliah Jakarta, mau pindah Jakarta gitu kan, ya udah urus KTP Bandung ya, jadi KTP Jakarta gitu, maksudnya gitu. Ya, jadi bukan pindah daerah nambah KTP, udah nggak bisa. Emang sebenarnya dari dulu juga nggak bisa, tapi kalau dulu karena pendataannya masih ya begitulah ya, jadi satu orang bisa punya 4, 5 KTP. Dampaknya apa? Nanti ketika pendataan penduduk satu orang itu kehitung 4 jadinya kan, jadi kan nggak bener gitu loh ya. Nah itu udah nggak bisa kalau sekarang, jadi cuma satu. Dan kemarin tuh ada hoax itu ya, tahu nggak tuh hoax KTP? Ini Kak, yang chip ya. Nah, ada chip tuh, di dalam KTP ada chip. Terus ada orang bikin hoax. Jadi chip itu buat mendeteksi kita katanya. Jadi kita kemana aja ketahuan. Lu siapa? Lu penting banget apa? Jadi sama dia KTP itu digunting-gunting. Ampun. Inilah pentingnya pendidikan ya, Bun. Ya, jadi bukan chip itu buat data kita gitu loh. Jadi ketika KTP kita rusak, kan KTP kan kadang-kadang kan tintanya hilang gitu ya, pudar gitu kan, fotonya jelek gitu kan, tulisannya kadang nggak kebaca. Untuk memperbaharuinya tinggal di scan itu chipnya, nanti datanya keluar gitu loh. Bukan berarti chip itu buat mendeteksi kita lagi di mana, lagi ngapain aja ketahuan. Lu siapa gitu loh. Penting banget emang data-data lo gitu kan, sampai dipotong-potong itu KTP. Waduh, saya nggak ngerti lagi itu dia punya KTP lagi apa enggak itu ya. Mungkin kan coret sama Pak Jokowi, dicoret, kamu jangan jadi warga negara Indonesia gitu ya. Itulah aku itu Kak dipakai buat, kan kalau masuk komplek ada yang harus pakai kartu scan gitu ya, kan. Nah KTP-nya dimasukin gitu. Iya, di data, di scan, di data, ini ada gitu kan, sehingga pas pencet keluar, gate-nya kebuka gitu kan. Nah itu salah satu fungsinya, bukan ngedeteksi Bayu lagi nongkrong di mana ketahuan, enggak ya, lu nggak penting-penting banget gitu loh buat apa gitu ya pemerintah sampai kayak gitu loh. Jadi enggak lah, jadi hati-hati ya, hoax itu, aduh, grup WA itu, aduh ampun saya ya. Itulah pentingnya pendidikan. Ini yang melek akan sosial media ya kan. Kalau orang-orang yang terdahulu gitu kan gampang banget gitu ya, orang-orang tua kita tuh gampang banget kena hoax gitu kan. Jadi ya sosialisasi lah, kasih tahu lah ya, pelan-pelan tapi ngasih taunya gitu ya. Oke, jadi nggak bener itu ya, banyak banget. Itulah pentingnya pendidikan gitu ya. Bukannya mereka nggak berpendidikan, tapi ya kurang paham akan hal-hal yang berbau teknologi gitu kan. Jadi kayak ya generasinya beda ya, beda cara pandang lah gitu ya. Sekarang sensus sama survei bedanya apa? Kalau sensus tuh buat nentuin jumlah penduduknya nggak sih? Atau yang ada di situ? Survei? Buat jumlah juga bisa survei. Survei, tapi kalau survei lebih spesifik nggak sih? Survei waktunya bisa kapan aja nggak sih Kak? Oh, betul, ini waktunya fleksibel ya. Yang pertama itu waktunya fleksibel, bedanya ya. Waktunya fleksibel. Terus perbedaannya? Jumlah data yang diambil berbeda. Bedanya di mana? Sensus gimana, survei gimana? Gimana ya? Sensus. Ini kan per periode. Per periode.
10 tahun ya. Ya enggak? Lalu data yang diambil, betul. Sensus ini ngambil populasi. Populasi tahu? Seluruh data penduduk, seluruh penduduk. Dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya seluruh di data. Kalau survei, ngambil sampel. Atau sebagian penduduk. Jadi ngambil wakil data aja, ya, yang diambil sampel. Misalnya satu kecamatan yang diambil beberapa kelurahan, gitu loh. Dari beberapa kelurahan yang diambil beberapa RW, dari beberapa RW diambil beberapa RT, gitu kan. Tapi yang mewakili populasi, gitu kan. Ada metodenya. Belajar metode penelitian ya. Mau pakai apa? Random sampling atau purposive sampling, gitu kan. Itu udah belajar lah. Itu dia perbedaan yang signifikan, perbedaan yang mencolok, yaitu sensus per periode 10 tahun sekali, nggak bisa dilakukan setiap tahun gitu kan, karena biayanya besar, cost-nya tinggi. Kalau survei waktunya fleksibel, itu yang pertama. Yang kedua, populasi yang diambil datanya itu sensus seluruh penduduk, mau dari anak kecil mau orang tua, semua didata gitu ya. Kalau survei yang diambil sampelnya aja untuk mewakili dari populasi tersebut gitu loh. Dan biasanya survei ini dilakukan di pertengahan sensus. 5 tahun sekali, namanya SUPAS. Ya, SUPAS. Nah, survei pertengahan sensus ya. Itu dia. Kak, sensus tuh yang dibagi dua lagi nggak sih? De Iya. facto de jure. Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Jenisnya ada dua. Betul, de facto dan de jure. Jenisnya, jenis sensus ya. Ada de facto, udah tahu nih ya bedanya ya, dan de jure. Bedanya kalau de facto ini secara faktual di lapangan, kalau de jure yuridis. De facto ini berdasarkan data lapangan ya, berdasarkan kenyataan di lapangan, berdasarkan keadaan di lapangan, keadaan di lapangan. Misalnya gini, Bayu kan KTP-nya Pemalang, Mbak ya? Ya, Mbak ya? KTP-nya Pemalang. Nah, Bayu kebetulan kuliah nih, ceritanya udah kuliah nih ya, Mbak ya? Kuliah di Jakarta, di Depok. Yoi, ngekos dong, nggak mungkin PP, Pemalang, Depok setiap hari, nggak mungkin. Ngekos di Depok, sensus. Secara de facto, Bayu termasuk dicatat di warga Depok. Faktual. Lapangan, keadaan kenyataan di lapangan gitu ya. Kalau de jure ini berdasarkan tempat tinggal resmi atau yuridis. Tempat tinggal resmi. Ya. Sensus di Depok ya, dilihat KTP-nya Pemalang, tetap nggak dicatat warga Depok, tapi warga Pemalang gitu loh. Paham ya, Mbak ya? Paham semuanya ya? Ada yang masih bingung de facto de jure? Kalau metodenya ada berapa? Metode pengumpulan datanya. Ini metode sensus. Kalau metode mengumpulkan datanya ada dua. Ada dua metode. Ada canvasser. Ada householder. Ini sangat mencolok perbedaannya ya. Kalau canvasser ini door to door. Door to door. Kalau householder, petugas hanya menyebar angket. Petugas hanya menyebar angket. Itu bedanya. Kalau canvasser ini negara berkembang, kayak Indonesia, ya. Kalau household ini negara maju. Jadi kalau yang ngisi data, yang ngisi angketnya, kalau householder itu penduduknya, kepala-kepala keluarganya, gitu ya. Kalau yang canvasser yang isi data itu petugas. Jadi benar-benar diketok rumah satu-satu gitu ya. Nah, itu dia. Tapi Indonesia kemarin sudah melakukan ini ya, sensus digital ya, sensus online ya. Tapi belum efektif. Saya tahu kalian nggak ngisi. Ngisi nggak? Enggak, karena sosialisasinya kurang. Ya, nggak sampai ke tingkat RT RW gitu loh. Jadi ya apalagi yang pelosok-pelosok ya, mereka nggak punya internet gimana gitu kan. Jadi
Jadi ya itu cuma uji coba, bukan uji coba ya, kayak ya uji coba sih, uji coba ya, gimana datanya banyak nggak yang terkumpul. Ternyata ya memang nggak nyampe 50% data kekumpul gitu loh, karena ya sosialisasi kurang ya, dan teknologi belum merata lah itu ya. Jadi tetap harus kan pasar, tapi mungkin karena pandemi jadi ya nggak disensus kemarin 2020 2021 ya, 2020 harusnya sih. Ada yang mau ditanyain dari metode pencacahannya? Nggak ada ya? Bentar. Kalau segini kebaca nggak sih? Halo? Kebaca, Kak. Yes, nggak kurang gede. Kebaca tidak? Baca ya, tapi tulisan saya nggak bisa kecil sih. Oke deh. Bentar. Oke, berikutnya kita akan bahas per poin ini ya, kelahiran, kematian, migrasi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Oke, di sini deh. Yang pertama ada tentang kelahiran, kita akan bahas kelahiran. Kelahiran atau nama lainnya natalitas, ya, natalitas atau kelahiran. Nah, kayak gini kecilin gitu ya. Yang pertama ada CBR, tahu CBR ya? Kelahiran kasar. Rumusnya apa? Hafal nggak? B per P dikali 1000. Oke, gampang kan? B per P kali 1000. Masa cuma bagi-bagian kali-kalian nggak bisa gitu kan? Nanti hasilnya jiwa per 1000 penduduk. Kenapa disebut kasar? Karena hitungnya per 1000 penduduk gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Lanjut. Berikutnya ada ASFR. ASFR ini kelahiran khusus spesifik, S itu spesifik ya. Age specific fertile rate, kelahiran khusus. Gampangnya itu, kelahiran khusus. Kenapa disebut khusus? Karena dia per kelompok umur. B, pada kelompok umur sekian, kelompok umur X dibagi populasi wanita kelompok umur X. Kenapa populasi wanita kelompok umur X? Karena yang melahirkan wanita. Gitu ya. Kali sama 1000. Jadi nanti dia untuk mengetahui kelompok umur mana yang paling banyak angka kelahirannya gitu ya. Apakah misalnya 20 sampai 24, 25 sampai 29 gitu kan. Terlihat kelompok umur mana, itu yang kita kasih treatment agar kelahirannya menurun. Kenapa harus diturunin kelahiran? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa Indonesia angka kelahirannya masih harus diturunin? Yuk. Kenapa harus mengurangi angka kelahiran, gitu aja deh. Sehingga kebijakan pemerintah Indonesia anti natalitas. Karena semua negara berharap ya, semua negara itu pengennya itu statis. Ya, stasioner piramidanya atau pertumbuhan dan pertumbuhannya stabil. Kelahiran dan kematian diharapkan sama nilainya. Gitu ya. Sehingga tidak terjadi lonjakan jumlah penduduk. Karena semakin banyak jumlah penduduk bagi negara berkembang itu bebannya akan semakin tinggi gitu loh ya. Ya enggak? Bener nggak? Itu ya. Bebannya akan semakin tinggi karena semakin besar juga subsidi yang harus dikeluarkan gitu loh. Ya, itu dia. Kan subsidi kan hitungannya per kepala, per orang gitu kan. Jadi semakin banyak jumlahnya ya semakin kebagi-bagi gitu loh. Pemerataan pendapatannya agak semakin sulit. Ya. Jadi makanya agak sulit kita bandingin Indonesia dengan Malaysia. Nggak apple to apple. Iya, apple to apple. Lagi ngetren gitu ya. Apple to apple. Kenapa nggak apple to apple Indonesia Malaysia? Kan sama-sama negara berkembang. Iya, sama-sama negara berkembang. Tapi Malaysia penduduknya cuma 10% dari Indonesia.
Ibaratnya Malaysia itu anaknya cuma 1, Indonesia anaknya ada 10. Repotan mana ngurusnya? Paham ya? Logikanya seperti itu ya. Makanya Indonesia masih tetap harus menurunkan angka kelahiran walaupun angkanya udah di bawah tinggi ya. Pertumbuhan penduduk Indonesia udah di bawah tinggi, sedang, di angka sedang, tapi tetap masih kita turunkan sampai pertumbuhan yang rendah 0 sampai 1%. Kita masih di atas 1% ya. Ini angka kelahiran khusus nanti sama titik jiwa per 1000 penduduk kelompok X, kelompok X, gitu ya. Itu dia kelahiran. Ada yang mau ditanyain? Berikutnya kita bahas pro dan anti. Pro dan anti natalitas. Tadi udah saya singgung ya. Kita kebijakannya makanya yang anti natalitas. Apa aja itu pro? Pro ini yang mendorong adanya banyak kelahiran. Yang pertama, pastilah pernikahan dini. Pernikahan dini. Tapi kan boleh di agama nikah muda, iya boleh, nggak ada yang larang kok. Tapi tidak dianjurkan gitu loh. Ya, tidak dianjurkan oleh negara gitu ya. Kenapa ya? Kalau nikah semakin muda nikah, otomatis rentang fertilnya itu lebih panjang. Paham nggak maksudnya? Rentang angka kesuburannya itu semakin panjang. Jadi kan kalau wanita itu kan punya masa fertil dan udah gak fertil gitu kan, menopause kan, ada waktunya gitu loh. Jadi dari dia head sampai dia menopause nanti itu angka fertilnya. Sama dia nikah muda, berarti potensi punya anak banyak itu jauh lebih besar gitu ya. Ya nggak? Paham nggak maksudnya? Kayak orang-orang dulu lulus SD nikah ya kan? Ya nggak? Bener, orang dulu begitu. Ya, ya kan, kamu udah lulus sekolah, udah bisa masak nasi, udah nikah gitu kan. Lu orang dulu. Kalau orang zaman sekarang enggak lah, jangan ya. Karena kita udah punya undang-undang. Antinya di sini ditangkal oleh untuk menanggulangi, untuk meminimalisir angka-angka pernikahan ini, makanya ada undang-undang batasan usia nikah. Ya. Berapa wanita minimal? 21. Wanita 19. Prianya iya 21. Batasan usia nikah. Tapi Kak, kalau lulus SMA nikah boleh? Boleh. Nggak ada yang ngelarang kok, nggak ada yang ngelarang. Ya, tapi harus lapor dulu ke KUA. Ya, semua nikah lapor ke KUA ya. Lapor ke KUA, nanti orang tuanya dipanggil tuh kalau masih di bawah umur. Kalau lulus SMA kan di bawah umur berarti kan. Masih belum masuk undang-undang gitu loh. Nanti dipanggil orang tua dari kedua belah pihak ya kan, diinterogasi, ditanya-tanya apa motifnya dan segala macem gitu kan, apakah menyetujui, apakah merestui gitu kan. Kalau boleh Pak KUA boleh ya, nggak apa-apa, biar nggak pacaran gitu kan, ya udah dilaksanakan pernikahan, ya boleh dikeluarkan surat nikah gitu. Yang masalah ya kalau orang tua kedua belah pihak ini tidak mengizinkan, kayak kawin lari gitu ya, pemerintah nggak mau ngasih surat nikah gitu loh. Tapi kalau secara agama sah ya, kalau ada saksi ada wali itu ya sah tetap secara agama. Tapi kalau secara negara ya itu belum sah gitu ya. Nanti repotnya gimana Kak? Apakah ada dampaknya kalau negara tidak menyetujui? Nanti anaknya nggak bisa punya akta gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau pernikahan siri, tahu kan pernikahan siri ya, boleh agama, boleh, nggak ada yang larang pernikahan siri. Tapi anaknya nggak bisa ngurus akta nanti, karena nggak ada surat nikah kedua orang tua gitu kan. Jadi ya lebih ribet lah nanti ke depannya gitu ya. Jadi ya lebih baik tunggulah 19 ya kan, nggak lama. Tapi ya ada anjuran usia nikah ya 23 lah minimal ya. Anjuran usia nikah dikeluarkan oleh KUA ya, Kantor Urusan Agama dan Kementerian Kependudukan gitu ya. Minimal 23 anjuran ya, dianjurkan. Karena 23 ibaratnya udah umur matang lah, udah umur yang udah siap secara jasmani, rohani, psikis gitu ya, udah siap lah. Kalau masih belasan itu ampun ya. Jangan lah ya. Aduh Kak, beban
sekolah, beban kuliah berat Kak, udah nikah aja. Emang kalau nikah nggak ada beban gitu kan. Beban anak kuliah tuh nggak seberapa gitu kan dibandingkan nanti udah nikah gitu loh. Ya kan? Itu dia aja. Jadi nggak seindah kata-kata orang lah ya. Itulah. Yang kedua ya, faktor pro natalitas, yaitu adanya ini ya, anggapan mitos, anggapan banyak anak ya banyak rezeki ya. Tapi Kak, kata agama begitu Kak, banyak anak banyak rezeki. Saya nggak mau bahas agamanya, saya mau bahas tentang logikanya gitu loh ya. Tadi perbandingannya Indonesia dengan Malaysia. Indonesia ngurus anak 10, Malaysia ngurus anak 1. Bagi duit jajannya entengan yang mana, ibaratnya gitu ya, cuma 1 ya kan. Satu anak jajan ya udah kasih 20.000, 10 anak 20.000 habis ya tuh. Maksudnya gitu, biaya kebutuhan sekarang tambah tinggi gitu ya, pendidikan mahal, kesehatan mahal gitu kan, apa-apanya mahal, makan mahal, ya udahlah jangan banyak-banyak gitu loh ya. Tapi kan kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki ya, orang dulu tanahnya masih luas-luas ya enggak. Ini bagian anak 1, ini anak 2, anak 3, anak sampai anak 12 masih kebagian tanah ya, ngolah sawah rame-rame, ya udah banyak rezeki gitu kan. Di zaman sekarang ya udah nggak punya sawah ya kan, ya nggak, tinggal di kota, jajannya mahal ya kan, anak-anak ya udah banyak anak ya tepor juga lama-lama gitu kan ya. Makanya ada program KB untuk menangkalnya. Apa slogannya? 2 anak lebih baik ya, 2 anak lebih baik, tapi jangan dikasihin koma. 2 anak lebih koma baik, jangan juga, nanti banyak anaknya. 2 anak lebih baik. dua anak lebih baik, bukan berarti yang 3 nggak baik ya, tapi lebih baik 2. Yang 4 nggak baik, enggak ya. Ibu saya juga 3 ya, 3, saya 3 bersaudara ya. Ada yang lebih dari 2 bersaudara, nggak apa-apa, nggak masalah, asal ya masih mampu gitu kan. Yang masalah itu kan yang kaum marginal, paham nggak maksudnya ya. Kaum yang dari segi ekonomi ya udah sulit, anaknya banyak, ampun, itu jadi masalah. Maksudnya sasarannya ke situ. Kalau mereka sejahtera, mau punya anak berapa ya nggak masalah gitu loh ya, paham maksudnya ya. Jadi ya seperti itu. Kayak maaf ya, kalau di Jakarta itu banyak manusia gerobak. Pernah dengar itu nggak? Melihat fenomena manusia gerobak nggak? Itu anaknya banyak ya, bingung saya ya, bikinnya di mana. Dia kan dari satu tempat ke tempat lain pindah-pindah gitu, pakai naik gerobak, istrinya di atas gerobak, anaknya di atas gerobak. Itu ya, ada anaknya 4, 5, ampun, pusing saya ya. Jadi itulah pentingnya program KB gitu ya. Itu ya di apa, BKKBN itu ya, BKKBN. Yang ketiga ini ya, kayak anak itu anak penerus klan. Ini untuk khusus yang menganut patrilineal atau matrilineal. Paham nggak maksudnya? Ada orang Sumatera Utara nggak di sini? Oh, si ini ya. Mana? Aku Kak. Nah, ya. Si Sakina ya. Iya. Tapi kamu Melayunya ya? Iya. Iya. Kalau yang Medan asli itu kan patrilineal. Kalau Melayunya nganut itu nggak? Aku Padang, aku ibu. Oh, Padang, kamu patrilineal ya? Iya. Oke, aman, udah punya anak cewek, udah klannya udah turun gitu ya. Kalau yang Sumatera Utara kan patrilineal, dia nurunnya ke cowok. Jadi kalau anak pertama cewek, anak kedua cewek, anak ketiga cewek, dia pengen banget punya cowok gitu loh. Biar marganya turun gitu loh. Paham gak maksudnya? Kalau cewek semua nanti nikah, anaknya nikah, anak cucunya itu pakai klan bapaknya, pakai marga bapaknya, bukan marga ibunya gitu. Jadi kayak penurunan marganya kayak terhenti gitu ya. Jadi ya seperti itu yang terjadi. Kalau Padang kebalikannya, ya dia ke wanita, ke matrilineal jadinya ya. Jadi patri itu bapak gitu ya, matri mama.
Jadi klannya atau marganya turunnya ke cewek kalau yang Padang. Minang ya. Kamu apa marganya? Sakina? Caniago ya, banyak kayak Caniago, Santiago ya kan? Itu di anak orang Padang ya. Minangkabau. Ya, ibu saya juga pernah lama di Padang, adenya juga orang Padang ya, jadi tahulah sedikit-sedikit lah ya. Itu dia anak penerus klan. Lalu di sini yang ketiga ada untuk menangkalnya ada batasan tunjangan ya, batasan tunjangan khusus untuk PNS ya, PNS, Polri, TNI ya, tunjangan pegawai yang dapat tunjangan anaknya cuma anak 1, anak 2, anak 3 nggak dapat tunjangan ya. Tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan cuma anak 1, anak 2, anak ketiganya nggak dapat tambahan gitu loh ya. Jadi kalau punya anak 1 ditambah lagi gajinya, punya anak 2 ditambah lagi, punya anak 3 udah ya 2 itu aja yang ditambah gitu loh. Kalau tambah terus bangkrut ntar negara ya. Gitu ya. Nah itu dia pro dan anti natalitas. Ada yang mau ditanyain? Kebijakan semua negara beda-beda ya. Ini saya ngomong ini tentang Indonesia karena kita Indonesia. Di Jepang dia pakai kebijakannya pro natalitas. Ada lagi nggak sih? Ada. Nomor 4 tingginya angka kematian bayi. Apa hubungannya Kak? Angka kematian bayi. Jadi kalau orang gagal ya, berarti anaknya meninggal, otomatis dia pengen punya anak lagi nggak? Ya nggak? Nah itulah menimbulkan munculnya angka kelahiran baru gitu kan. Angka kelahirannya bertambah jadinya. Ya. Lalu antinya ini peningkatan kualitas kesehatan ya. Kualitas kesehatan. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Lanjut ya. Berikutnya saya ganti slide aja lah ya. Kak. Boleh. Kalau angka apa sih tadi kelahiran itu berarti dari dia baru lahir banget ya? Iya. Jadi walaupun umur masih berapa bulan meninggal juga dia udah masuk kematian bayi 0 sampai 1 tahun. Okay. Kematian infant mortality rate nanti kita bahas di kematian. Infant itu kan bayi, itu ketika mereka yang meninggal usianya 0 sampai 1 tahun masuk ke angka infant mortality rate. Kalau lebih dari 1 tahun masuknya ke angka kematian umum gitu ya, CDR. Itu aja bedanya. Yang disebut bayi itu kan usianya 0 sampai 1 tahun. Dan memang mereka kelompok rentan. Ya, yang sangat amat sensitif tentang kesehatan. Pasti. Kualitas kesehatan, kualitas lingkungan ya, sangat amat sensitif dan rentan. Fragile ya, kalau bayi itu kan masih daya tahan tubuhnya masih rendah lah ya. Lingkungannya berubah, lingkungannya buruk ya, mereka terdampak. Itu ya. Wih, bayi dicuncir tuh, Bay. Makin gondrong aja berarti ya. Aduh, dandrong. Lanjut ya. Ada yang belum screenshot, saya mau ganti slide. Udah semua ya? Oke, lanjut ya. Berikutnya kita akan bahas tentang kematian. Atau mortalitas. Sama kayak kelahiran yang pertama itu ada CDR, kematian kasar. Ya, kematian kasar. Ini rumusnya D, angka kematian dibagi populasi jumlah penduduk dikali 1000 gitu ya. Nanti titik jiwa per 1000 penduduk. Yang kedua ada ASDR sama kelompok umur mana nanti kelihatan yang paling banyak kematiannya gitu ya. Kematian khusus. Rumusnya DX per PX kali 1000.
Ya, nanti titik-titik jiwa per 1000 penduduk usia X. Ya. Berikutnya ada IMR. Tadi sedikit sudah saya bahas, infant mortality rate, kematian bayi. Ya, angka kematian bayi rumusnya D I kematian bayi infant dibagi B dibaginya total kelahiran, bukan total penduduk tapi total kelahiran kali 1000. Ya, nanti kelihatan dari 1000 kelahiran ada berapa kematian bayi gitu ya. Ada lagi MMR, bukan game MOBA nih ya, MMR MOBA lagi beda. Main game MOBA nggak, Wayu? MMR ini materna mortality rate, angka kematian ibu melahirkan ya. M dibagi B kali 1000. Ini kematian bayi, ini kematian ibu pasca melahirkan gitu ya. Sama keduanya untuk menunjukkan kualitas dari kesehatan dari sebuah daerah atau sebuah negara gitu ya. Oke, berikutnya anti dan pro dan anti kematian. Pro dan anti mortalitas. Pokoknya pro itu yang jelek-jelek ya. Kelahiran juga sama, pro itu yang kurang bagus lah. Ya, kalau anti itu yang bagus-bagus. Contohnya pro ini rendahnya kualitas kesehatan ya. Kualitas kesehatan. Ya, mulai dari sarana prasarana, kualitas lingkungan itu ya, itu rendah. Berikutnya gizi buruk ya. Gizi buruk. Berikutnya ada peperangan. Berikutnya banyak bencana alam. Ya. Bencana alam, peperangan, gizi buruk. Terus ada apa lagi ya? Sama ini apa? Apa sih kalau yang di Korea itu bunuh diri ya? Banyak kejadian bunuh diri. Itu Asia Timur tinggi angka bunuh dirinya. Kenapa tinggi Asia Timur? Ada yang tahu nggak motif mereka? Kebanyakan tekanan ya, tekanan ekonomi sosial ya, itulah. Jadi mereka nggak kuat bunuh diri gitu ya. Kalau anti mortalitas ini yang bagus-bagus ya, kualitas kesehatan baik, kesehatan ya. Terus ada gizinya baik. Ada program namanya program keluarga harapan ya, itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan ya, kayak posyandu ya, ibu hamil dikontrol setiap bulan ya kan. Nah itu dia, agar angka-angka dari gizi buruk ini bisa ditekan sedemikian rupa sehingga akan rendahnya angka kematian bayi, akan berkurangnya angka-angka stunting di Indonesia. Kalian tahu stunting kan? Stunting pernah dengar nggak? Tahu ya. Stunting ini nggak kelihatan tapi dampaknya besar ya. Gagal tumbuh kembang ya, di Indonesia cukup tinggi angkanya stunting ini. Jadi kalau nggak salah 1 dari 4 anak Indonesia itu stunting ya, itu cukup tinggi ya, artinya 25% stunting di Indonesia. Apa dampaknya nanti ke kualitas penduduk ya? Anak-anak yang mengalami stunting ini nanti gizinya buruk ya, dia nanti untuk tumbuh kembangnya nggak optimal, otomatis pertumbuhan dari otaknya juga nggak optimal. Jadi nggak cuma tubuh, kalau stunting itu tubuh serta dalamannya ibaratnya ya, otaknya dan segala macam, dia nggak berkembang pesat. Itu dia yang menyebabkan ya kualitas penduduk kita masih rendah gitu ya.
gizi baik. Lalu bukan daerah konflik itu daerah-daerah yang aman, adem ayem gitu ya. Konflik, terus daerah aman dari bencana ya, daerah aman bencana. Jadi ada yang mau ditanya dari mortality sebelum kita masuk ke yang lainnya nih? Cukup? Lanjut ya. Berikutnya kita akan bahas tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ada dua, ada yang alami, ada yang total. Kalau pertumbuhan alami dia cuma lihat lahir dikurangi mati. Gampang ya. Kalau total lahir min mati ditambah imigrasi min emigrasi. Ada yang mau tanyain? Ayo. Kalau nyari persentase pertumbuhannya gimana Kak? Jumlah total pertumbuhan ya, jumlahnya berapa dibagi jumlah penduduk dikali 100%, nanti ketemu angka persentasenya. Maksudnya ya? Ini kan cuma mencari angkanya berapa pertumbuhannya. Gitu ya. Kalau nyari persentase pertumbuhan, biasanya kalau pertumbuhan penduduk sebuah negara dilihatnya dari persentase. Berapa persen? Nanti muncul kriterianya. Disebut pertumbuhan rendah, dia dengan pertumbuhan 0 sampai 1%. Ya, ini yang semua negara pengennya ini. Semua negara ingin mengontrol pertumbuhannya 0 sampai 1%. Gitu ya. Di situ aja udah, ya. Jika terlalu tinggi ya berbahaya, lebih rendah atau negatif juga berbahaya, lebih berbahaya lagi Pak menurut saya ya. Rendah. Berikutnya ada sedang, menengah atau sedang ya, menengah atau sedang ini 1 sampai 2%. Indonesia masih di kriteria sedang ya, karena sekitar 1,4-1,3% Indonesia pertumbuhannya. Berikutnya tinggi, pertumbuhan tinggi itu lebih dari 2%. Ada yang mau ditanya? Negara yang lebih rendah dari rendah ada? Rendah dari rendah, negatif. Regress, Jepang, Jerman, Denmark, Sweden. Ya, di Eropa banyak, di Asia ada Jepang. Ya, kenapa demikian? Ada yang tahu alasannya kenapa mereka enggan punya anak? Apa alasan negara-negara Jepang? Apa alasan masyarakat Jepang? Apa, Bay? Ekonomi. No, ekonomi bagus mereka. Maksudnya gimana, Bay? Mereka lebih mentingin pekerjaan. Ya. Lebih mentingin karir. Yoi, workaholic. Ya, kalau mereka punya anak, karirnya nggak sama dengan temennya, atau dia lebih lambat pasti. Peningkatan karirnya terhambat. Dia harus cuti, ya kan, urus anak dan segala macam, cuti melahirkan, ya kan. Nah itu dia, mereka nggak mau seperti itu. Walaupun memang pemerintah mendukung banget adanya kelahiran gitu loh. Cutinya panjang, ya. Di Jepang itu suaminya dapat cuti sampai 8 bulan. Suami, bukan istri, suaminya dapat cuti 8 bulan. Wah, kalau orang Indonesia udah lahiran terus, ya kan. Cutinya panjang, gajinya full, tunjangannya full gitu kan. Itu dia, ya. Kalau orang sana nggak ngambil, ya. Itu dia. Kalau di Europe juga sama, banyak cutinya panjang, 4 bulan, 5 bulan untuk sang suami ya, apalagi istrinya gitu. Tapi mereka banyak ambil. Itu dia ya. Itu dari segi pertumbuhan. Ada yang mau ditanyain? Gak ada ya. Berikutnya ada dependensi rasio, ini juga sering keluar. Dependensi rasio atau apa sih dependensi rasio ini? Angka ketergantungan ya. Angka ketergantungan beberapa. Kayaknya udah pernah saya jelasin ini ya. C plus O per P.
C itu usia child, anak-anak 0 sampai 14 ya. O itu old, usia tua 65 plus. P produktif 15 sampai 64 kali 100 ya. Bisa pakai persen, bisa enggak. Ada yang mau ditanyain dari dependensi? Enggak ada ya. Jadi angkanya misalnya munculnya nanti angkanya misalnya 70 ya. Berarti ada 70 penduduk usia tidak produktif harus ditanggung oleh 100 usia produktif. Kalau masih di bawah 100 nggak masalah. Artinya angka ketergantungannya masih rendah kalau di bawah 100. Ya. Kalau di atas 100 itu yang bermasalah. Ya. Kalau di atas 100 itu berarti lebih banyak yang ditanggung daripada yang menanggung gitu loh ya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Tapi ini dari segi usia aja, nggak ngelihat dia kerja atau enggak. Tapi dari segi usia. Ada yang mau ditanyain dari ketergantungan? Nggak ada ya? Oke, apa lagi ya? Definisi rasio. Apa lagi? Proyeksi jarang keluar. Kalau proyeksi tahu nggak? Untuk memperkirakan penduduk sebuah daerah atau sebuah negara pada tahun sekian, pakai rumus deret, aritmetik atau geometri, sama kayak rumus deret. Hafal nggak rumus deret? Nah itulah ya, kayak proyeksi penduduk. Rumusnya P0 ya dikali 1 plus R pangkat N ya. Ini yang geometri ya. N ini periodenya berapa tahun? Misalnya penduduk tahun 2005 sekian, lalu suruh cari 2010, berarti kan periodenya 5 tahun ya. N-nya pangkatnya pangkat 5, berarti gitu loh. R itu R di sini berarti apa? Pertumbuhan penduduknya, rasio pertumbuhan berapa persen? Ya, pertumbuhannya berapa persen? Nah, itu yang dimasukin di sini angkanya. Ya. Itu yang geometri. Kalau yang aritmetik P0 kali 1 plus R kali N ya. Ini dikali dulu. Ya, dikali dulu. Tambah baru dikali penduduk awalnya. Jadi mau tanyain nggak? Pakai yang mana aja bisa. Betul. Ya, hasilnya 11-12 ya. Nggak beda banget gitu loh. Tapi jarang tanyain kok. Ya, jarang. Udah paling segitu aja yang rumus-rumusnya ya. Nggak banyak. Berikutnya piramida penduduk. Ini ada yang belum screenshot. Mau saya ganti lagi? Udah ya. Berikutnya piramida penduduk. Piramida penduduk. Ada yang tahu nggak? Cara menyusun piramida penduduk butuhnya data apa aja? Jumlah penduduk menurut apa aja untuk membuat piramida? Jumlah penduduk menurut Usia. Usia sama Jenis kelamin. Oke, good. 2 itu aja. Jenis kelamin. Berarti yang bisa kelihatan di sini yang pertama, yang bisa terlihat pertama itu dependensi rasio DR. Angka ketergantungannya kelihatan dari usia. Yang kedua seks rasio. Tadi lupa tuh seks rasio belum dibahas. Tapi gampang lah ya. Jumlah perbandingan pria dan wanitanya ya. Itu seks rasio. Jadi kelihatan dari jenis kelamin, kelihatan dari usia. Rumusnya tahu nggak seks rasio? Lupa dibahas nih, nggak sekalian. Rumus seks rasio pria per Jadi perempuan kali 100. Ya, itu dia.
Indonesia seks rasionya lebih besar dari 100 ya. Ya, 100 berapa gitu, tapi nggak terlalu besar bedanya. Jadi nggak ada alasan poligami karena banyakkan wanitanya. Baik, dengar Bay ya. Baik. Ya. Karena Indonesia kondisinya lebih banyak cowoknya. Tapi bukan berarti wanita boleh punya suami lebih dari satu, nggak boleh juga. Nggak boleh. Agama melarang. Ya, kalau suami punya istri lebih dari satu, agama boleh. Tapi janganlah, Bay ya. Ya, Bay. Jangan, itu aja, Bay. Kasihan yang lain yang kedapetan gitu ya. Janganlah, itu aja lah ya. Jadi udah nggak ada lagi alasan. Kan jumlah wanita lebih banyak. Lu nggak di Rusia, guys. Lu kalau di Rusia, ya jomplang. Cowoknya dikit, ceweknya banyak gitu kan. Bolehlah sana kalau ke Rusia. Udah sana kalau mau poligami ke Rusia aja gitu ya. Sama Marsain the Bear itu kan. Ya, di Indonesia enggak. Indonesia 100 berapa? 103 atau 102 gitu. Jadi ada lebih dari 100. Prianya jauh lebih banyak dibandingkan wanitanya ya. Tapi nggak banyak banget, kayak ya hampir seimbang lah ya pria dan wanitanya. Itu dia. Ya, nanti terbentuklah piramida dari dua data ini ya. Yang pertama ada piramida yang bentuknya seperti ini nih. Ini piramida apa namanya? Ekspansif. Ini yang pertama. Yang kedua bentuknya seperti ini. Ini yang stasioner. Yang ketiga ada yang bentuknya kebalikan dari ekspansif. Ini yang konstruktif. Bedanya tahu ya? Kiri kanan ini laki-laki perempuannya. Ya, kiri kanannya. Atas bawahnya semakin ke atas ini umurnya semakin tua ya. Semakin tua ke atas, ke bawah semakin. Berarti udah bisa kita analisis dong ya. Ekspansif di sini usia mudanya lebih besar dibandingkan usia tua. Lahirnya lebih besar dibandingkan mati. Ya. Pertumbuhannya tinggi. Pertumbuhan tinggi. Ini piramida negara-negara berkembang. Apalagi negara-negara Afrika ya. Wah, itu bawahnya lebar-lebar banget. Ya, bawahnya lebar-lebar di Afrika itu. Atau pertumbuhannya tinggi banget. Bahkan beberapa tahun lagi Indonesia disalip ya jumlah penduduknya ya sama Nigeria ya. Nigeria pertumbuhannya masih tinggi banget. Ini yang pertama ekspansif, yang kedua stasioner. Negara berkembang contohnya gitu ya. Negara berflower. Nah, kalau yang stasioner ini stabil ya. Muda sama dengan tua ya. Lahir sama dengan mati gitu kan. Semua negara pengen ini. Pertumbuhannya stabil. Pertumbuhan stabil. Ya, contohnya USA. Amerika Serikat, Inggris, ya. Negara-negara Eropa banyak lah yang seperti ini, stasioner ya. Kalau konstruktif, tua lebih banyak dibandingkan usia muda gitu kan. Mati lebih besar dibandingkan lahir. Ini regress ya, regress piramida. Pertumbuhan regress. Pertumbuhannya negatif. Contohnya ini ada Jepang, Jerman. Itu dia. Jadi kebijakannya kalau yang konstruktif dia pro natalitas. Ya. Ada yang mau ditanyain? Pertanyaannya, pembangunan. Kalau ekspansif, fokus utama pembangunan di bidang apa? Ekspansif. Pendidikan. Oke, good. Karena besarnya usia muda, ya banyak usia sekolah, fokus pendidikan dulu. Ya, stasioner fokusnya
Lapangan kerja. Usia konstruktif fokusnya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lapangan kerja, bahwa ini kesehatan. Ini jangka pendek, ya. Jangka panjang, ini PR pemerintah yaitu pekerjaan. Kenapa? Ini ternaik. Jadi usia produktifnya banyak atau namanya bonus demografi. Ya, bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Ayo, berlebihnya atau banyaknya usia produktif. Penduduk usia produktif. Ini kondisinya. Positifnya kita banyak tersedia tenaga kerja, ya. Tenaga kerja. Negatifnya apa? Dampak dari bonus demografi. Persaingan lapangan kerja semakin tinggi. Ya. Kerja semakin tinggi, apalagi di era ekonomi global. Ya, warga asing bisa kerja di Indonesia, gitu kan. Itu dia, semakin tinggi lagi persaingannya, gitu kan. Lalu dampak negatif dari bonus demografi ketika pemerintah tidak mampu mengimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja, yaitu akan meningkatnya pengangguran dalam jumlah yang besar. Ini ya. Jadi kenapa sebutannya bonus, karena banyak usia produktif. Cuma banyak di sini bisa jadi positif atau bisa jadi negatif, gitulah ya. Bonus itu nggak selamanya bagus lah ya. Bonus demografi itu nggak selamanya bagus. Ada yang mau ditanyain dari bonus demografi? Boleh ke atas dikit nggak mas screenshot? Ini lagi. Udah. Sip. Itu bonus demografi. Ada yang mau tanyain dari bonus demografi? Berarti kebijakan pemerintah dalam menanggulangi bonus demografi itu adanya peningkatan lapangan pekerjaan. Yang pertama. Yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan kerja agar masyarakat memiliki skill sehingga mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri, gitulah. Ya, makanya lagi digaungkan banget itu ekonomi kreatif. Ya, karena kenapa ekonomi kreatif? Agar terbukanya entrepreneur, bertumbuhnya entrepreneur, gitu ya. Jadi secara nggak langsung entrepreneur itu kan membuka lapangan kerja, gitu kan. Nah, itulah, jadi ada efek snowball yang dipengen pemerintah itu, pelatihan skill, entrepreneur muncul, nanti terbuka lapangan kerja dengan sendirinya, gitu loh. Ya, nggak lagi bergantung sama pemerintah untuk pemenuhan lapangan pekerjaan, gitu ya. Karena serba sulit era sekarang ini ya, apalagi koroce gini kan ya. Pak, bukannya boleh? Kemarin ada ya di Undang-Undang Cipta Kerja itu apa tentang, kan katanya tuh apa sih namanya, kalau misalnya di apa sih namanya teh? Aku lupa. Itu pokoknya kalau misalnya dia bukan dipecat, apa sih namanya? Ya diberhentikan. Ya diberhentikan, itu tuh kan nggak dapat pesangon. Nggak dapat pesangon sebesar dulu, tapi dapat pelatihan. Iya. Itu bukan dampak. Maksud diadakan pelatihan ketika mereka putus kerja, dia punya skill. Artinya apa? Artinya dia bisa kerja sendiri, gitu loh. Kayak kursus jahit, gitu kan. Ya kan? Nanti tunjangannya nggak besar, ya bisalah buat beli mesin jahit. Mereka dibekali kemampuan menjahit, ya udah bikin konveksi sendiri, gitu loh. Maksudnya ya seperti itu. Jadi memang serba sulit pemerintah zaman sekarang, gitu ya. Satu sisi ya anggaran ini ya semakin kegerus sama ya kesehatan dan segala macamnya. Satu sisi ya
masyarakat butuh banyak lapangan kerja gitu kan, makanya ya serba susah pokoknya lah ya. Itu makanya ada program-program seperti itu, walaupun ya kadang masih berantakan juga programnya, ya nggak tepat sasaran yang pertama, cuma kayak ngabisin anggaran dan segala macam. Ya itulah ya namanya negara berkembang ya, dinamika politiknya masih cukup besar, belum lagi yang anggaran-anggaran yang masuk ke kantong ini gitu kan. Nah itulah makanya ya memang kalau ngomongin korupsi Indonesia dari zaman Belanda udah diajarin ya, udah diajarin. Kamu tahu Anyer Panarukan, kerja paksa? Sebenarnya Belanda bayar, ya, cuma nggak sampai ke pekerja. Ini yang lebih jahat ya orang Indonesianya gitu loh, ya, lebih jahat dari penjajah berarti ya. Ibaratnya ya ngejajah negara bangsa sendiri gitu loh. Ini fakta-fakta mencengangkan gitu ya. Memang dari dulu sudah Iya kemarin Kak, di diwariskan. narasi TV ya, Nah, dari narasi TV itu. betul. Memang saya udah tahu udah lama sebenarnya sih, tapi ya begitulah kenyataan di lapangan ya. Pemerintah VOC Hindia Belanda itu bayar, ngasih duit lah ke pekerja gitu ya, walaupun pekerja nggak seberapa gitu ya, tapi ya duitnya nggak sampai. Jadi ibaratnya kayak kerja paksa, kerja rodi gitu ya. Gitu. Ya, dari zaman dulu berarti ya udah ratusan tahun berarti ya budaya korupsi ya. Ya semoga nanti kalian ini akan terus ya kan. Janganlah ya. Itu dia. Ada lagi? Itu bonus demografi yang pertama. Yang kedua ada transisi demografi. Tahu nggak apa itu transisi? Transisi demografi. Kalau ngomongin transisi demografi ini perubahan ya. Perubahan tumbuhan angka kelahiran ya, kelahiran dan kematian. Indonesia masih sedang berada di fase keempat. Ada kalau Jepang dia sudah 5 fase ya. Indonesia masih 4 fase. Sabar ya, saya gambar dulu. Kecil di sini saya ganti di sini. Sini aja. Ya, ini dia. Ada 4 fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat ya. Nah, ini tadi saya bilang perubahan kelahiran dan kematian ya. Ini lahir ya, ini kelahiran, yang biru kematian ya. Fase pertama kelahiran dan kematian masih sama-sama tinggi ya, tinggi. Ini atas itu tinggi ya, bawah ini rendah ya. Fase kedua kelahiran masih tinggi ya, kematian perlahan menurun. Menurunnya kematian disebabkan perang selesai. Periode pertama, fase pertama kenapa sama-sama tinggi? Ini masih fase perang dunia. Ya, kematian tinggi, lalu kesehatan juga masih kualitasnya masih rendah lah ya. Lalu belum banyak masyarakat yang paham akan pentingnya alat kontrasepsi sehingga kelahirannya sangat tinggi. Fase kedua, kematiannya menurun ya. Perang selesai ya. Kelahiran justru meningkat atau ya masih tinggi ibaratnya. Ini era tenang. Selesai perang, ini era baby boom. Ya, ledakan bayi. Fase ketiga barulah kelahiran perlahan menurun ya. Karena masyarakat sudah banyak yang paham tentang program KB gitu kan. Alat-alat kontrasepsi sudah banyak digunakan di fase ketiga. Kematian terus menurun karena semakin canggihnya alat-alat kesehatan. Ya. Fase keempat kelahiran dan kematian sudah sama-sama rendah.
Ya. Kalau Jepang dia sudah 5 fase. Fase kelima, ya, di mana ya kelahiran lebih rendah dibandingkan kematian. Nah, seperti ini angkanya. Terpotong gitu ya, terpotong. Ada yang mau ditanyain? Ini transisi demografi. Ayo, yang mau tanya? Boleh. Nggak ada? Berarti bisa semua? Tadi jawab soalnya bisa nggak? Saya bahas nih kalau ini. Bentar ya, saya buka soal dulu ya. Kode soal. Nilainya. Nah, bentar ya. Wih, bagus-bagus nih. Tapi nggak ada yang 100 ya. Ada yang salah 1, ada yang salah 2. Celek tadi Kak. Kecelek. Waduh, kecelek. Gimana tuh? Bentar. Kodenya berapa sih tadi, Kak? Bentar ya. Saya cek dulu. Kode soal. Kode TO. Oh, bukan. 8. B. 8. Belum saya share ya? Oke, nomor 1 tentang sensus. Faedah sensus. Faedah itu manfaat ya. Udah muncul ya di layar ya. Manfaat sensus. Nah. Selain untuk mengetahui jumlah, untuk apa sensus itu? Ya komposisinya. Ya, untuk mengetahui komposisi. Komposisi itu maksudnya apa sih? Kelompok umur, jenis kelamin ya. Kelompok umur sama jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Yang D, ini nggak bisa sensus untuk mengurangi pengangguran gitu ya. Menyediakan lapangan kerja nggak bisa juga. Kelancaran lalu lintas apalagi. Yang paling mudah ya, yang paling ya ibaratnya masih satu tema lah tentang sensus kan mengetahui jumlah penduduk. Ketahuan komposisi kelompok umurnya, banyak kelompok umur berapa sampai berapa, jenis kelaminnya gimana, seks rasionya gitu ya. Nah itu dia. Ada yang mau tanyain? Oke, bisa ya. Lanjut. Nomor. Nah ini dia, gampang nih ya. Oke, udah hampir semuanya betul, cuma satu orang yang salah. Berarti ini udah paham ya. Keberhasilan program KB yaitu menurunnya SFR, ya, specific fertile rate. Menurunnya angka kelahiran, pokoknya kelahiran khusus di sini ya. Ini nggak ada hubungannya. Kalau naik justru nggak berhasil, ya. Kalau naik justru nggak berhasil. Kegagalan program KB kalau masih naik gitu ya. Tapi Indonesia berhasil sih ya, terus menurun ya angka kelahiran. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada nomor 3. Nomor 3. Nah, ini oke, kalau ini nggak masalah kalau masih salah ya, karena ini kan bukan rumusan atau teori ya. Jadi kalau nggak hafal ya wajar masih lah. Cepat atau tinggi ya, pertumbuhannya tinggi, dia lebih dari 2%. Ya, ini rendah
1 sampai 2 nggak ada ya, 1 sampai 2 pokoknya. Berarti ini nih ya, 1 sampai 2 ini sedang atau menengah ya, lebih dari 2 ini tinggi. Ada yang mau tanyain? Ini kriterianya ya. Nomor 4 kok banyak salah. Nomor 4 tentang apa sih? Ini nggak ada pertanyaan ya. Nomor 4. Nah ini angel ini. Kecele ya, banyak yang kecele ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 2 orang doang yang benar ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Kecuali ya, hati-hati di sini. Piramida penduduk nggak bisa ngelihat ini. Nggak bisa. Kalau jumlah usia kerja bisa. Usia. Jumlah tenaga ya nggak bisa. Kalau tenaga kerja kita tahunya di dinas ketenaga kerjaan. Nggak kelihatan dari usia doang, nggak kelihatan dia bekerja atau enggak gitu kan. Rasio jenis kelamin ya bisa. Seks rasio bisa, ada laki-laki ada perempuan gitu kan. Wanita usia produktif bisa. Usia lanjut bisa. Kelahiran dari dasar nih, dari alas piramida ya. Dari alas. Dari bagian dasar. D, E, C, C, C. Kebanyakan C jawab. Padahal usia. Ya nggak masalah lah. Jangan salah lagi ya. Hati-hati ya, ini soal-soal menipu ini ya. Karakteristik soal UTBK ya begini nih. Ya. Harus teliti banget bacanya. Ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Nomor 5. Nomor 5 udah hampir semuanya betul. 2 orang yang salah. Rasio ketergantungan. Dependensi rasio. Udah cuma ngeliat dari umur. Ya. Umur usia non produktif dibagi usia produktif. Gitu kan? Ada yang mau ditanyain? Ini masih gampang ya. Ntar post testnya. Gampang juga. Analisis ya, lebih ke analisis ya. Ini masih teori dasar lah ya. Nomor 6. Wih, betul semua. Gitu dong. Nomor 6 betul semua. Tujuan pokok KB ya. Keluarga Berencana Nasional dalam rangka mengatasi masalah pendidikan Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali mana yang bukan tujuan KB ya udah ini gampang saya bikin soal sih itu. Ini gampang ya, soal gampang ya, tapi ini masuk UTBK. Ini saya ngambil dari UTBK tahun berapa ya? Kesejahteraan ya, dengan adanya, dengan ditekannya angka kelahiran ya, di tujuan jangka panjangnya sih ya, untuk meningkatkan kesejahteraan. Gitu ya. Kesehatan juga iya. C iya, yang E iya. Menurunkan tingkat pertumbuhan ini tujuan utama ya. Tujuan utama fungsi laten apa manifest kalau fungsi utama? Fungsi manifest ya? Atau fungsi laten? Fungsi turunan apa? Di sosiologi? Lupa ya. Lanjut ya. Ini nomor 6 nih gampang lah. Nomor 7. Nah, ini dia. Oh, tadi saya belum bahas ya. Saya belum bahas migrasi ya, lupa tadi ya. Ya udah sekalian ini ya. Sekalian ini di soal ini. Nomor 7 masih ada 2 yang salah. 2. Setiap pagi orang-orang Bekasi ya, penduduk Bekasi bekerja di Jakarta, sore hari mereka kembali ke tempat tinggal. Berarti ini mobilitas harian ya, namanya komuter. Penglaju ya. Oke, nggak apa-apa lah, ini salahnya pun dicek karena memang mirip. Bedanya apa? Sirkuler, ini sirkuler.
ini komuter. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Dor. Kalau sirkuler dia ada jangka waktu menetap, tapi sebentar, kayak anak kos-kosan. Ya, sebulan sekali pulang, sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, pokoknya dia menetap. Biasanya sebulan sekali. Ya, atau kalau anak kuliah biasanya seminggu sekali. Jumat dia pulang, ya, minggu pagi dia, minggu sore udah berangkat lagi. Itu circular migration, ya. Kalau ngelaju namanya juga ngelaju, ya, benar-benar dia ngelaju tiap hari. Makanya di Jakarta itu ada komuter line. Komuter line tahu ya? Tujuan akhirnya mana? Ya udah, daerah-daerah suburban. Daerah-daerah tempat tinggal pengelaju kan suburban. Ya kan? Ada Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu tempat tinggalnya. Tujuan akhir dari komuter line ya sana. Ya, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Ya, itu dia. Memang khusus untuk membawa pengelaju itu komuter line. Mass transportation ya. Boleh. Bukannya itu bukannya sirkulasi ya? Iya, tapi biasanya dia ada menetapnya. Lebih ke komuter kalau ngelaju ya. Oh, bukannya dia yang itu ya, yang pergi pagi pulang sore. Itu komuter. Oh, Ya, nggak apa-apa. Memang mirip sih, mirip ya. Sama-sama mobilitas ya nggak permanen gitu ya. Kalau urbanisasi kan permanen. Ini dari desa menuju kota ini permanen. Menetap dalam waktu yang lama maksudnya gitu ya. Itu loh. Ya, ya nggak apa-apa. Mirip memang ya. Bahkan di beberapa teori ada yang menyamakan ya, padahal ada sedikit perbedaan sih. Oke, ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini dia. Tahu nggak perbedaannya? Apa ya? Ini gampang nih ya. Ini udah kelihatan. Ini saya lihat jawabannya. Nomor 8. Oh, masih banyak yang salah ya. Bayu salah. Zaki salah. Audrey salah. Masih banyak yang salah ini. Oke, nggak apa. Ini yang dipindahkan satu desa. Semua warga dan aparat desa dipindahkan. Semua warga pindah. Satu perangkat sama desa-desanya. Nama desanya pun dibawa. Ya, misalkan Desa Sukamaju pindah ke Kalimantan. Ya, nama desanya sama, Desa Sukamaju juga tetap. Itu ya. Nah, itu namanya bedol desa. Ya. Transmigrasi bedol desa. Ya. Itu dia. Kalau jenis-jenisnya apa enggak? Swakarya, spontan, swadaya, umum. Kalau umum, ya transmigrasi umum, ini pemerintah. Pemerintah, ya. Pemerintah yang merencanakan, ya kan? Pemerintah yang mencanangkan gitu ya. Biayanya pemerintah juga yang ngasih gitu kan, yang menyediakan tempat tinggalnya semua pemerintah. Jadi dibangunin rumah gitu loh. Dibangunin rumah, dibangunin pekarangan buat berkebun biasanya atau bertani gitu ya. Tinggal pindah doang itu umum. Ya. Kalau swakarya Kayak ya, waktu Orba nggak sih, Kak? iya, Orba yang 1000 hektar lahan gambut itu ya. Wih, Orba. Tahu Orba ya? Saya agak takut kalau ngomong Orba. Terhilang lagi kan. Kan bakso depan yang bawa HT gitu kan. Abang tukang bakso bawa walkie talkie gitu kan. Nah, itu ada lagunya. Kijang satu ganti. Nah, itu lagunya ya. Memang Intel itu lagi nyamar ya.
Tapi banyak orang nanya, memang bener apa begitu Intel kerjanya? Ya iya, memang nyamar jadi tukang apa untuk cari informasi. Tapi biasanya di daerah-daerah yang ya daerah-daerah rawan, tapi daerah-daerah rawan ya, bukan daerah-daerah biasa, nggak kayak kayak zona-zona narkoba gitu loh ya. Paham lah ya. Iya, kata aku kalau intel-intel gitu biasanya malah digondrongin lah, Ya pokoknya dijadiin pasti kayak bener-bener malah gak polisi rapi sama sekali. polisi lapangan gondrong-gondrong, bukan intel ya, polisi lapangan ya, benar-benar polisi lapangan yang bukan intel itu dia gondrong-gondrong biasanya ya. Memang seperti itu buat kayak nangkep preman, apa copet gitu ya. Kan pernah ada polisi kecopetan ya kan, dia mau nyopet ya kan, ternyata polisi ya kan. Nah itu itu fungsinya penyamaran ya, kamuflase namanya ya. Itu dia ya, itu dia waktu Orba ya banyak banget ya, karena ada yang namanya Petrus dulu ya, preman dulu nggak ada yang berani Orba ya, hilang preman. Pokoknya semua tertib lah ya, itu dulu. Kalau swakarya ya, ini biaya sendiri tapi dibimbing ya. Swakarya nih biaya sendiri tapi ada pelatihan-pelatihannya, ada penyuluhannya, biaya sendiri. Dapat bimbingan biaya sendiri plus bimbingan. Itu swakarya ya. Kalau yang spontan ya bener-bener ya spontan swadaya sama lah ya, bener-bener sendiri deh ya. Ya atau lokal, kalau spontan tuh kayak transmigrasi, kalau apa ya sendiri lah, biaya biaya sendiri ya. Kalau swadaya ya swadaya masyarakat umum, umum pemerintah ya, itulah ya. Ada yang mau ditanyain? Biasanya tanya belau desa sih emang ya, bener satu desa pindah. Lanjut ya, dua lagi nih. Transisi demografi nanti tadi ada soalnya, bisa nggak nih tadi kalian jawabnya? Siapa yang salah? Nah di sini salahnya ada ya. C tadi. Banyak yang C nih ya. Aduh, C. Ada yang jawab A. Parah. Yang betul. Wih, Kak betul ya, Bang. Tadinya mau jawab E, tapi kayak Terus, nggak tahu deh jadi C. aduh ya. Arti dari transisi itu kan ya berkembang dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah ya. Kelahiran dan kematian. Ya. Ya nggak? Lebih lengkap. Kalau yang C bener sih, tapi kurang lengkap karena baru kelahiran doang. Kemudian rendah, kelahiran. Matinya mana? Kan transisi Ya ada. Allah, kalau itu nyambung, Kak. Iya, ya itu dia. Iya Kak, kecelek di situ. Soal menipu ini dia emang UTBK ya, UTBK. Lihat ya, nggak ngeh iyalah. Aku kira aku salah nomor 10. Enggak, kamu salah nomor 9. Kamu kirain nanyain kelahiran doang. Kelahiran yang gitu ya, tinggi kemudian rendah. Betul sih, nggak salah sih sebenarnya, tapi ada yang lebih lengkap gitu loh, kelahiran dan kematian gitu loh ya. Ya nggak apa-apa lah. Lanjut ya, tadi udah saya jelasin ya. Terakhir, kesehatan. Coba saya lihat jawabannya. Wih, kok banyak yang salah. Kesehatan, tingkat kualitas kesehatan, kematian ibu melahirkan MMR. Ya, semakin tinggi kematian ibu berarti tingkat kesehatannya semakin buruk gitu loh. Kematian bayi IMR. Ya, CDR. Iya, harapan hidup iya. Ya, semakin tinggi harapan hidup, kualitas kesehatan semakin baik. Ya, ini betul semua. Banyak yang kecelel juga nih, banyak yang ketipu juga ya. D apa D?
D kan Makan pasar tadi kan belum tahu. 4 doang. Jadi indikatornya banyak kalau ngomongin kesehatan ya. Tuh. Jadi nggak cuma dari harapan hidup doang, nggak masalah. Mungkin kamu taunya untuk melihat kesehatan ya, yang dilihat harapan hidup gitu ya. Ya, padahal banyak indikator lainnya gitu loh. Ya nggak apa-apa. Tapi udah paham ya sekarang ya. Kalau pendidikan lihatnya dari mana? Satu, melek huruf. Dua, angka partisipasi sekolah. Ya, partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah. Ya, 3, lamanya usia sekolah. Lamanya sekolah. Ya, itu dia. Kalau pendidikan, kalau ekonomi lihatnya dari per kapita. Ya, pendapatan per kapita ini paling mudah dihitungnya. Ya. Itu dia. Cukup? Ada yang mau ditanyain? Nanti siang jangan banyak telat ya. TO. Bahas TO. Oke? Nilainya bagus kan? Kok senyum-senyum? Turun, Kak. Turun, serius. Iya, Siapa kayaknya. yang turun? Ada. Terus yang lain? Ada lagi yang turun? Bayu, naik, Bayu. Ayo. Wih, sombong. Ya kan kemarin kan dikit Kak. Pasti Oh iya, kemarin dikit ya. dikit banget. Iya, bener-bener. Cari aman Bayu itu berarti ya. Kemarin 400, Bay ya. Sekarang berapa, Bay? 500 kemarin kayaknya. Oh, 500 lah ya. Masih kurang, Bay ya. Aduh, nggak apa-apa lah. Oke, ya udahlah, ntar kita bahas nanti ya. Cukup ya. Oke, sampai ketemu nanti setengah 3 ya. Oke, Iya, Kak. istirahat dulu, makan dulu ya. Nanti jangan telat. Sampai ketemu lagi nanti. Oke. Dadah. Ya, Makasih, makasih, Kak. Kak. Thank you.